sahabat Preneur, sekarang saya berada di PRUD UMKM Kabupaten Gorontalo. Saya menghadiri pelatihan bisnis dan kewirausahaan serta kurasi produk IKM, Dinas Perindustrian dan kerjasama dengan Dekranasda ya Pak ya, di Kabupaten Gorontalo. Oke, sekarang saya bersama dengan Pak Kadis Victor ya. Menurut Pak Kadis, selama 2 hari melakukan kegiatan pelatihan bisnis kewirausahaan ini, bagaimana harapan ke depan? Baik, terima kasih. Jadi memang kegiatan ini bertujuan untuk 2 hal. Yang pertama, bagaimana peningkatan kompetensi kaitan dengan produk-produk UMKM, dan yang kedua terhadap kurasi produknya. Nah, kurasi produknya ini kita kan sekarang target pasarnya adalah dalam rangka mendukung Peransaka Nasional. Makanya untuk produk hari ini yang kita kurasi itu betul-betul yang mensupport Peransaka. Apa itu yang mensupport Peransaka? Pertama dari sisi produknya. Kita harus melihat target pasar ini adalah kepesertaan Peransaka, umurnya itu 18 sampai 25. Tentunya produk-produknya nanti yang kita coba akan jual itu tentunya mengakomodir apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi maunya dia. Karena di umur-umur 18 sampai 25 ini tentunya ada keinginan-keinginan tertentu, ada yang hobinya dan sebagainya. Nah, ini yang coba di dalam pelatihan ini kita akan coba lihat sebenarnya arahnya kemana sih. Kemudian produk apa yang akan kita jual, terjangkau. Karena kan kita melihat bahwa ini seluruh Indonesia yang hadir. Makanya kita sebagai tuan rumah harus tentunya mempersiapkan oleh-oleh untuk kepesertaan dari Peransaka Nasional sendiri. Jadi selanjutnya ke depan setelah kegiatan ini, kegiatan apa lagi step by step? Oke, jadi produk ini selain kita kurasi untuk Peransaka Nasional, tapi ini untuk jangka panjang juga. Kekurangan kita di Gorontalo itu kaitan dengan kerajinan tangan, apalagi yang sifatnya oleh-oleh. Oleh-oleh ada, tapi lebih identik ke pia, ke kerawang. Nah, sekarang kita mencoba menggeser. Ada oleh-oleh yang sifatnya masif seperti tadi. Kita coba gantungan-gantungan kunci, gelang dan sebagainya itu yang masih kurang. Kalaupun ada itu terbatas. Makanya lewat pelatihan ini kita akan coba membuka ruang. Kita memberikan masukan, kemudian kita memberikan strategi dan inovasi. Selanjutnya ke depan ini kita masih akan ada lagi satu agenda besar, yaitu PENAS. Di tahun depan itu kepesertanya lebih banyak lagi, kurang lebih 60.000. Makanya kita sebagai tuan rumah betul-betul harus siap dalam segala hal itu. Oke, terima kasih Sobat Preneur. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perindak Kabupaten Gorontalo, merupakan satu spirit inspirasi untuk UMKM terus berkarya, terus memotivasi diri, dan kata Pak Bupati jangan mengatakan tidak untuk setiap usaha. Terima kasih dari kami. Terima kasih Pak Kadis. Oke, sekarang saya berada di sini dan kita melihat langsung produk-produk yang akan dikurasi. Ini saya bersama dengan Ibu Sulastri. Dan Ibu Sulastri, apa tema yang Ibu bawa sekarang ini? Tema untuk ini untuk produk kami, karena kami Desa Pangahu yang identik dengan yang merupakan salah satu desa penyangga hutan Nantu. Nah, makanya kami bawa produk yang ada getah nantunya di sini. Kan biasa kan getah nantu itu Bu dikenal dengan ini kotor, tapi kami bisa buktikan bahwa ini tidak sekotor itu, tapi dia masih dapat kelihatan indah di sini. Oke, produk yang sangat inspirasi sekali. Dia melibatkan sumber daya alam berupa getah nantu dalam desain sebuah kaos. Oke, Masya Allah. Sekarang saya bersama Anang. Produknya ini bertemakan apa, Pak Anang? Ini semuanya bertema Gorontalo, jadi dengan ilustrasi Gorontalo, dengan ilustrasi kekinian. Jadi ada kaos, ada tote bag, ada kemeja, ada pouch, gantungan kunci dan mahkota. Misinya apa untuk pelestarian produk Gorontalo ini, coba? Jadi ingin mempromosikan Gorontalo, karena ini kan biasanya untuk oleh-oleh, dan orang biasanya kalau oleh-oleh begitu dengan bangga akan mereka pakai. Nah, mungkin orang lain akan melihat itu dan jadi tertarik, Gorontalo ini apa sih? Seperti apa sih begitu. Jadi pengen mengkampanyekan Gorontalo. Oke, dan sekarang saya bersama Pak siapa? Hasan Husain. Pak Hasan Husain, produknya dari bahan limbah. Nah, coba apa tema yang Bapak angkat untuk kurasi ini? Tema Leo.
Oke, jadi Bapak ini memanfaatkan bahan limbah berupa kardus-kardus bekas, berupa kertas-kertas yang sudah terbuang mungkin sekarang diolah menjadi suatu produk kerajinan yang sangat luar biasa. Dan sekarang saya bersama dengan senior, senior pelaku usaha yang sekarang ini akan mempersiapkan diri untuk kurasi di Jepang, Ibu Harida. Iya. Ya, sekarang Ibu, kenapa Ibu sekarang sudah besar tapi masih mau ikut kurasi? Saya itu kan berawal dari pemanfaatan limbah bentor, limbah kursi itu di tahun 2014. Pokoknya apapun kata orang saya maju terus. Produk jelek itu bukan masalah bagi saya. Pokoknya prinsip saya bikin dulu, gampang memperbaiki gitu. Makanya sampai hari ini Hari Anak masih tetap ada dan insya Allah akan go internasional. Dan kenapa saya ikut acara ini? Karena berharap bisa hadir di acara nasional di Penas. Saya bisa menjual barang-barang Harnida Craft sebanyak-banyaknya. Oke, Masya Allah, keren kan? Ada tas Karao yang bisa ditenteng kemana-mana. Sahabat Preneur, sekarang saya berada bersama Ibu siapa? Tin. Ibu Tin sekarang apa tema kurasi hari ini, Bu? Saya dari tali makra, tali kur. Jadi bahan-bahan seperti ini. Ada tas. Ini tas bisa jadi ransel, bisa jadi selempang sama tenteng ini. Oke, ini berupa produk-produk souvenir untuk dijadikan oleh-oleh yang sangat bisa enteng dibawa di mana-mana. Oke, sekarang saya bersama Bapak siapa? Aiman. Oke, tema kurasi Bapak hari ini apa? Ya, jadi ini saya membuat dimana ini bantal santai yang bisa dibawa di mana-mana. Jadi kalau mau santai di mana bisa dibawa juga, mungkin di kendaraan juga boleh. Ini merupakan oleh-oleh. Sudah ada ciri khasnya dari Gorontalo, Kerawang. Nantinya sudah ada evaluasi untuk dibuatkan bantal ini, leher ya. Traveling ya. Ya, traveling. Ya, misi Bapak dengan produk ini bagaimana? Ini juga saya ada buat kunci, gantungan kunci. Sudah menambahkan ada Kerawangnya yang ciri khasnya Gorontalo itu. Sama juga seperti ini. Ini juga selebihnya seperti ini dan Kerawang jilbab, baju dan kemeja. Oke, terima kasih Pak. Dan sekarang saya bersama, halo Sobat Preneur, saya bersama ibu-ibu yang sangat hebat ini. Dan dari mana Bu? Limboto. Dari Limboto. Mereka sekarang membawa tema souvenir ya untuk kurasi UMKM hari ini. Dan ini lagi yang unik. Ini adalah batok kelapa guys. Sekarang kita bersama dengan Bapak Darwin, Bu. Bapak Darwin. Ya. Coba tema dari produknya Bapak angkat ini apa? Ini kita ambil ini cuma sekedar pajangan, Bu. Nantinya untuk ke depan karena ini baru kami laksanakan tahun kemarin. Jadi belum lama ini kami geluti kerajinan ini. Dan insya Allah setelah kegiatan pelatihan ini kami sudah mendapat inspirasi ke depan untuk lebih mengembangkan UMKM kerajinan terkait dengan batok kelapa itu sendiri. Oke, terima kasih semua. Sahabat Preneur, tadi kita sudah bersama beberapa pelaku usaha. Sekarang kita langsung ke tim Yuri dan salah satu narasumber dari pelaksanaan kegiatan kurasi. Jadi kita berbincang-bincang kira-kira menurut Ibu bagaimana misi dari pelatihan bisnis kewirausahaan yang sudah dilaksanakan selama 2 hari. Oke, perkenalkan nama saya Nedia dari Gampir Interaksi Lestari, Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Melihat produk-produk teman-teman IKM Gorontalo itu luar biasa ya Kak, kreatif dan juga punya nilai cerita yang sangat mahal yang bisa diangkat. Jadi harapannya lewat adanya pelatihan ini dan juga peran Saka yang akan datang, harapannya itu jadi momentum untuk teman-teman bisa dikenal lebih luas lagi produknya yang potensial. Sukses. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita ke satu lagi Dewan Juri. Halo sahabat Preneur, sekarang saya bersama salah satu Dewan Juri, Ibu Lailani. Ibu Dr. Lailani ini adalah inspiring Karao Ikat di Gorontalo.
Menurut Ibu, visi dari kegiatan kurasi pelatihan kewirausahaan yang sudah 2 hari dilaksanakan ini apa? Ya. Alhamdulillah kalau dari hasil yang sudah saya amati dari hasil produk daripada peserta ini sudah sangat bagus, untuk di ini kan. Tinggal perlu ada sentuhan-sentuhan seni sedikit untuk hasil karya mereka. Kemudian ditambahkan juga dengan rasa seni yang tinggi dari pihak mereka untuk bisa menambahkan agar supaya nanti produk-produk ini bisa dihargai, bisa dijual dan bisa diminati oleh orang-orang yang dari luar. Saya kira itu. Jadi nilai estetikanya ya. Jadi kemudian seluruh pelaku usaha harus memiliki sense of belonging atas produk yang telah dibuat. Oke, terima kasih Ibu, sukses untuk kita semua.